Ada suatu tempat di langit ketujuh yang bahkan malaikat pun enggan memasukinya. Bahkan, tempat ini dilarang untuk dimasuki oleh semua malaikat yang ada di langit. Tujuannya jelas, karena di tempat ini, tempat diciptakannya malaikat yang memiliki bentuk fisik yang tak lazim bagi semua penghuni langit, yaitu malaikat Israel. Diciptakan dengan kekuatan di level yang berbeda, karena akan mengemban tugas yang paling fatal bagi makhluk lain. Tonton terus video ini, jangan kamu skip sedikit pun, karena tempat ini tidak pernah dibahas dimanapun. Dalam keheningan yang tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia, sebelum langit dibentangkan, sebelum bumi dihamparkan, dan sebelum waktu berjalan, seperti yang kita kenal hari ini, Allah telah menciptakan makhluk-makhluk dari cahaya. Mereka adalah para malaikat. Tapi, pada sebuah riwayat yang disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, karya Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi, ketika Allah hendak menciptakan malaikat Israel, Allah menutup tempatkan tersebut dengan jutaan hijab. Tubuh malaikat maut itu dibuat lebih besar dari 7 lapis langit dan bumi. Kemudian, tubuh malaikat Israel dirantai dengan 70.000 rantai, dengan jarak setiap rantainya sejauh 1000 tahun perjalanan. Ketika itu, tidak ada satu orang pun para malaikat yang berani mendekati tempat, apalagi sampai mengetahui wujud aslinya tersebut. Mereka semua tidak lain hanyalah mendengar suaranya saja. Kemudian Allah mengumpulkan semua malaikat yang ada di seluruh langit untuk menyaksikan wujud malaikat Israel. Setelah semua malaikat berkumpul, kemudian dibukalah jutaan hijab tersebut. Para malaikat melihat dengan jelas wujud malaikat Israel. Kemudian terjadilah hal yang mencengangkan. Semua malaikat yang melihat wujud malaikat Israel jatuh pingsan karena terlalu mengerikannya bentuk tersebut. Setelah 1000 tahun kemudian, barulah semua para malaikat tersebut terbangun dari pingsan mereka. Lalu para malaikat tersebut pun bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, Engkau menciptakan makhlukmu yang lebih besar dari maut itu sendiri?" Allah menjawab, "Aku yang menciptakannya, dan aku jugalah yang lebih besar darinya. Dan sesungguhnya semua makhluk akan merasakan maut." Kemudian semua malaikat terdiam. Saat melihat wujud malaikat Israel, para malaikat pingsan, bukan tanpa alasan. Ini dikarenakan wujud malaikat Israel memang tak lazim jika dibandingkan dengan penghuni langitnya. Dikatakan malaikat Israel memiliki wajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Jika hendak mengambil nyawa para nabi, dia menggunakan wajah yang ada di kepalanya. Jika nyawa orang mukmin, menggunakan wajah di mukanya. Jika nyawa orang kafir, maka dengan wajah yang ada di punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ketujuh dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah bisa berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah. Salah satu yang pernah melihat wujud asli malaikat Israel adalah Nabi Ibrahim. Sebuah riwayat yang dicatat oleh Almas Abyan Al-Fatih dalam bukunya Surat Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, dan Al-Kahfi menceritakan pertemuan Nabi Ibrahim dengan malaikat maut. Dalam riwayat ini, Nabi Ibrahim penasaran dan ingin mengetahui wujud malaikat maut saat mencabut nyawa orang yang berakhlak buruk dan gemar berbuat maksiat. Malaikat maut memperingatkan Nabi Ibrahim bahwa beliau mungkin tidak akan sanggup melihatnya. Namun, keinginan Nabi Ibrahim yang kuat untuk mengetahui kebenaran mendorong malaikat maut untuk memperlihatkan wujudnya. Setelah disuruh membalikan badan, Nabi Ibrahim melihat sosok yang sangat mengerikan. Seorang lelaki berkulit hitam pekat, rambut berdiri tegak, berbau busuk menusuk hidung, dengan api dan asap keluar dari mulut dan hidungnya.
Wujud yang begitu dahsyat membuat Nabi Ibrahim pingsan. Setelah sadar, beliau menyadari bahwa malaikat maut telah kembali ke wujud manusianya. Kemudian Nabi Ibrahim berseru, "Wahai malaikat maut, seumpama orang yang tercela dan suka berbuat maksiat itu hanya melihat wajahmu ketika sakaratul maut, pasti hal itu sudah cukup untuk menjadi hukuman bagi orang tersebut." Kemudian saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan 4 malaikat yang paling agung, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail untuk mengambil tanah dari bumi untuk dijadikan bahan penciptaan Nabi Adam. Kemudian berangkatlah 4 malaikat tersebut menuju bumi. Namun tatkala malaikat Jibril hendak mengambil segenggam tanah dari bumi, bumi berkata, "Aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian neraka." Karena ucapan tersebut, malaikat Jibril tidak jadi mengambil apapun dari bumi, dan dia kembali kepada Tuhannya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, bumi telah berlindung kepadamu dariku. Aku merasa segan mengambil sesuatu darinya." Kejadian itu juga terjadi kepada malaikat lainnya. Malaikat Mikail dan Israfil juga gagal mengambil tanah dari bumi karena merasa segan dengan permohonan bumi. Kemudian, tatkala malaikat Israel yang datang kepada bumi untuk mengambil segenggam tanah, bumi juga berkata, "Aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian neraka." Kemudian, malaikat Israel menggertak dengan memukul bumi hingga seluruh bagian bumi bergoncang. Kemudian malaikat Israel berkata, "Perintah Allah lebih baik daripada sumpahmu." Lalu Israel mengambil segenggam tanah dari keempat penjurunya, dari semua permukaannya, dari tanah datarnya, dari pegunungannya, dari daerah tingginya, dan dari daerah rendahnya. Kemudian segenggam tanah itu dibawa ke hadapan Allah. Allah berfirman kepada Israel, "Mengapa kamu tidak mengabulkannya? Padahal bumi telah bersumpah kepadamu atas namaku." Maka Israel menjawab, "Wahai Tuhanku, perintahmu lebih wajib ditaati dan ketakutan kepadamu lebih besar." Atas jawaban tersebut, Allah berfirman kepadanya, "Kalau demikian, engkau aku jadikan sebagai malakul maut dan pencabut ruh makhluk." Sebelum ini, tidak ada malaikat yang bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa. Imam As-Tasalabi mengatakan bahwa setelah Israel mengambil sesuatu darinya dan pergi, bumi menangis atas apa yang telah diambil darinya. Maka Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku akan mengembalikan kepadamu atas apa yang telah diambil darimu." Allah berfirman, "Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Quran Surah Taha ayat 55. Kemudian Allah memerintahkan Israel mengambil makhluk yang bernama kematian. Allah telah menyerahkan kepadanya. Walau bagaimanapun, malaikat Israel khawatir jika tidak terdaya untuk mengambilnya, sedangkan kematian lebih agung daripadanya. Mendengar keluhan dari malaikat Israel, Allah kemudian memberikan kekuatan yang lebih besar dari kematian agar makhluk itu tunduk kepada Israel. Kemudian, saat kematian sudah tunduk kepada malaikat Israel, dia memohon satu permintaan lagi dari Allah. Israel meminta agar diberikan suara yang sangat keras, lantang membahana ke seluruh penjuru langit. Kemudian Allah mengabulkan permintaan itu. Kemudian, malaikat Israel berseru dengan lantang, "Aku adalah maut yang akan memisahkan antara kekasih dan kekasihnya. Aku akan memisahkan antara suami dengan istrinya, antara anak dan ibunya." Ketika ajal seseorang telah sampai, maka datanglah malaikat maut kepada orang tersebut dan berkata, "Akulah yang akan mengeluarkanmu dari alam dunia ini. Akulah yang akan membuat anakmu menjadi yatim, dan aku juga yang akan membuat istrimu menjadi janda." Tadi telah kita bahas jika semua makhluk, termasuk malaikat itu sendiri, akan mengalami kematian. Lalu bagaimana dengan proses kematian dari malaikat maut itu sendiri?
Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dijelaskan bahwa pada hari kiamat nanti, semua makhluk akan dimatikan Allah. Namun, ada yang dikecualikan Allah, yakni Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamalatul Arsy, serta malaikat maut. Sehingga ketika ditanya oleh Allah, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku? Jawab malaikat maut. Ya Rob, tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsy, dan aku. Maka Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa mereka. Kemudian malaikat maut melaksanakan perintah Allah untuk mencabut seluruh nyawa malaikat agung. Setelah selesai mencabut nyawa mereka, lalu Allah berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firman-Ku? Kullu nafsin za'iqatul maut," yang artinya, tiap yang bernyawa pasti mati. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau. Maka malaikat maut diperintah mencabut nyawanya sendiri. Ketika malaikat maut mencabut rohnya, tiba-tiba ia menjerit kesakitan, karena proses saat pencabutan ruh memang sangat menyakitkan. Andai kata waktu itu makhluk lain masih hidup, niscaya mereka semua akan mati karena jeritan malaikat maut itu. Malaikat maut sambil kesakitan berkata, Andaikan aku mengetahui bahwa kematian sesakit ini, aku pasti akan lebih lembut ketika mencabut roh orang mukmin. Kemudian matilah malaikat maut, dan tiada satu pun dari makhluk Allah yang tinggal. Kemudian Allah berfirman kepada dunia yang rendah ini, "Di manakah raja-raja dan putra-putra raja? Di manakah pembesar-pembesar dan putra-putra pembesar yang makan rezekiku, tetapi menyembah selainku?" Kemudian Allah berfirman, "Limanil mulkil yaum, lillahil wahidil qahar." Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini? Pertanyaan ini tidak ada yang dapat menjawab. Maka Allah sendiri yang menjawabnya. Hanya bagi Allah yang tunggal dan berkuasa atas segala sesuatu. Dan pada akhirnya, semua yang bernyawa akan kembali kepadanya. Bukan hanya manusia, bukan hanya jin, bahkan malaikat yang paling ditakuti sekalipun akan merasakan apa yang selama ini ia lakukan kepada makhluk lain. Saat itu, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan. Hanya satu suara yang menggema di seluruh alam, "Limanil mulkul yaum," dan tidak ada satupun yang menjawab. Maka, sebelum suara itu benar-benar terdengar, sudah siapkah kita? Sekian dulu video kali. Bagikan video ini agar lebih banyak orang yang merasakan manfaat video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.